Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, khususnya Ustaz Asep Babani, teman saya, mudah-mudahan beliau panjang umur, tentu mudah rezeki dan sehat. Mudah-mudahan suatu saat bisa menjadi pemimpin Kota Padang. Amin. Ibu-ibu langsung saja ya, karena saya diberi waktu 30 menit. Ada yang sudah tahu saya kan? Tahu di Facebook. Oke, nama saya Hadi Mario SAG, Ibu Banten, tempatnya Desa Pojok, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Jadi saya orang Sunda di Banten. Ayo orang Sunda tadi ya? Ayahnya. Tapi ayah saya dari Desa Katongan, Kecamatan Melipar, Gunung Kidul, Yogyakarta. Oke. Wonten yang Jawi? Oke. Tapi saya lahir di Desa Gunung Raya, Kecamatan Banding Agung, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ada wong kita? Ada wong kita gitu ya. Jadi saya sebenarnya gabungan ya. Tapi saya pesantren mulai usia 8 tahun, di Lumajang 5 tahun, di Probolinggo 3 tahun, terakhir di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi gabungan. Langsung saja Ibu, saya sebagai penyuluh Kementerian Agama Kota Batam sekarang ditugaskan fokus tentang pembinaan keluarga sakinah. Keluarga sakinah ini bukan hanya suami istri Bu ya, tapi orang tua dengan anak. Suami istri pun seharmonis apapun Ibu, kalau anak Ibu tak baik, Ibu akan menderita. Bagi seorang ibu, lebih menderita anak yang tidak baik daripada suami yang tidak baik. Jadi itu hati nurani Bu ya. Ibu punya suami kurang ajar, tapi punya anak baik, Ibu relatif bahagia. Walaupun punya suami soleh kok soleha. Kalau anak tak baik, jadi percuma. Betul apa tidak Bu? Oke, langsung saja Bu. Singkat Bu ya, nanti rekaman video ini akan saya berikan kepada Ibu. Ibu yang harus ingat, sekarang zaman now, bukan zaman old. Sekarang ini Bu, beda mendidik anak zaman sekarang dengan zaman dulu. Mendidik anak sekarang Bu setidak-tidaknya 3. Singkat tapi ya. 1, orang tua tidak boleh marah apapun alasannya. Yang kedua, kendalikan HP-nya, media sosial itu. Yang ketiga, usahakan didik anak dengan sistem silang. Silang ini bapak lebih dekat pada anak perempuan, yang ibu harus dekat dengan anak laki-laki. Itu bagaimana caranya? Oke, marah. Kenapa zaman dulu anak dipukul, ditempeleng, disakiti, tak masalah? Pertama, anak zaman dulu relatif lebih nurut. Betul apa tidak? Tuh. Yang kedua, zaman dulu tidak ada pelarian. Kita tinggal di kampung, anak pun dipukul, tangannya ini pakai penggaris, zaman dulu atau rotan, tak akan lari kemana-mana. Lari pun ke musola, tempat neneknya, tempat pamannya, atau tempat temannya. Loh sekarang ini ada diskotik, ada balap liar, ada narkoba, ada HP dan segala macam. Jadi ibu sekurang ajar apapun anak, sedegil apapun anak, anak menjadi bajingan sekalipun, orang tua tidak boleh marah. Paham tuh ya? Kenapa? Anak akan lari dia, ibu akan lebih menderita lagi. Pokoknya tahankan saja, senyum saja. Ibu harus bisa seperti laki-laki. Kan ibu ini mudah marah nih. Laki-laki yang hebat ketika istrinya tidak baik, ketika istrinya cerewet, ketika istrinya merajuk, ketika istrinya marah-marah, diam dia. Dia kalau kira-kira kuping jebol karena cerewetnya luar biasa, pergi sebentar. Gitu.
habis itu balik. Nah, ibu begitu juga, kalau melihat anak yang tidak baik, ibu senyum saja. Daripada mulut ibu keluar kata-kata yang tidak baik, pergi dulu taklim, sholat dulu, baca Quran dulu. Nanti ketika sudah mulai mereda, ibu baru ngomong. Bisa paham Bu ya? Alasannya dua Bu ya, kenapa anak tidak boleh marah, tidak boleh dimarah. Satu Bu ya, anak dulu relatif penurut. Yang kedua, tidak ada tempat pelarian. Oke, satu. Yang kedua, kendalikan HP anak itu. Ibu wajib bisa dan menguasai 9 aplikasi anak, 9 aplikasi HP itu. Ibu wajib bisa kuasai sepenuhnya, karena anak banyak rusak di situ. Loh, kalau ibu tidak mau bisa menguasai HP anak, bagaimana ibu mau mengontrol anak? Ibu ngangkat HP masih terbalik, coba gimana? Ada Bu sekarang aplikasi yang banyak menghancurkan anak kita, ibu ya, yang 9 aplikasi itu antara lain YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, WA, Mecet, Tango, TikTok, ada 9 tuh. Oke, saya langsung fokus. Ada aplikasi sekarang itu yang disalahgunakan, namanya Mecet. Kalau dibaca Mecet. Ibu wajib download itu, kontrol anak itu. Di Batam ada istilah anak Batam bisa pakai, khususnya perempuan. Anak-anak kita bisa merangkap menjadi PSK. Ibu nggak tahu kelakuan anak dulu. Menjadi PSK, menjual diri, ibu harus ke diskotik, harus ke Sintai, ke Teluk Bakau, tempat-tempat yang tidak baik. Sekarang tidak diperlukan lagi, karena sekarang anak menjual dirinya menggunakan aplikasi. Dulu ibu, judi itu di Batam totalnya 36. Judi online, judi jackpot itu sekarang tersisa 4. Kemana yang puluhan? Tutup, pindah ke HP semua. Ini yang banyak menjerumuskan bapak-bapak dengan ibu-ibu. Dulu yang judi jackpot hanya bapak-bapak. Sekarang emak-emak pun gila juga, tapi judinya pakai HP. Dulu wanita akuarium di sekitar kita ini itu ada 17 wanita akuarium tuh, karena saya yang mensidak dengan dinas sosial dengan kepolisian. Dulu, sekarang masih ada 5 lagi di sekitar Nagoya. Wanita akuarium itu Bu, di dalamnya ada rumah kaca, wanita yang dijual masuk di dalam, yang di luar para hidung belang bisa ngintip, tinggal pesan nomor berapa. Sekarang masih ada 4 lagi di sekitar kita. Dulu 17. Kemana yang 14 tuh? Tutup. Apakah mereka minggat balik kampung? Tidak. Sekarang menjual dirinya menggunakan aplikasi. Paham tidak kok? Ibu kalau download HP itu, download aplikasi itu, coba ibu duduk di sini mencari yang wanita yang nak menjual diri, ada gambarnya, berikut tarifnya. Yang laki-laki, ibu tinggal pilih, mau cari cewek, mau cari cowok, mau cari lesbi, mau cari gay. Ada di situ 4 macam. Atau SLS, laki ke perempuan bisa, perempuan ke laki-laki bisa. Itu untuk pasangan bermacam-macam itu. Nah, ketika ibu download itu, hebatnya Bu, aplikasi itu bisa menentukan jarak. Misalnya ibu sekarang nih lagi galau, mau cari laki-laki yang betul, cari yang laki-laki. Di situ lengkap dengan jarak 100 meter, 200 meter, 1 kilo, maksimal 50 kilo. 50 kilo dari sini berarti ke Tanjung Uban. Ibu akan ketahuan di mana posisi orang itu. Nah, ibu setiap hari di rumah buka aplikasi itu, oh ya, cek ini siapa orang yang menjual diri di sekitar saya. Ibu pasti akan tahu. Karena sekarang maaf, menjadi PSK tidak harus di diskotik. Ibu bayangkan, di jembatan 1 ada, jembatan 2 ada, jembatan 5 pun ada yang menjual diri seperti itu. Karena dia tinggal di rumah-rumah. Ibu misalnya tinggal di Bengkong, pasti ada.
Kan dia tinggal telepon saja. Nah, maksud saya, kalau jaraknya orang yang menjual diri tertulis dalam mecet itu 5 sampai 10 meter, berarti ada di dalam rumah kita. Paham maksud saya? Ketika di rumah kita itu siapa? Bisa anak, bisa adik, bisa keponakan, atau yang tetangga kita yang rumahnya di kos-kos satu, atau jangan-jangan suami kita. Suami kita itu, Bu, kan itu akun bisa dipalsukan, Bu ya. Misalnya suami Ibu nama Mariono seperti saya, ini contoh. Tapi dia merangkap gigolo, tahu gigolo? Menjual wanita, wanitanya tidak diletak di situ, di tempat-tempat lain gitu loh. Dan Ibu ingat, ketika anak Ibu pergi, ini anak pandai Bu, ketika di sekitar rumah aplikasi itu dimatikan, maka tidak bisa baca gitu. Tapi Bu, sepandai-pandai topai melompat pasti akan jatuh juga. Ibu kira-kira nih, aplikasi anak ini pulang jam 2, ini contoh Bu ya. Anak biasanya menghidupkan aplikasi yang tak baik itu jam 12, berarti dia menunggu bookingan dalam 2 jam. Ada apa tidak? Kalau ada, tidak langsung pulang dia, ngamar di hotel paling-paling hanya 30 sampai 1 jam. Nanti sampai di rumah bilang jalan macet, bisa aja alasan. Oke, nanti sampai di rumah tuh ya, Ibu cek, ini tadi ada nama ini, kok tiba-tiba aplikasi ini mati. Nah, berarti anak Ibu bermain sandiwara itu. Oke, Ibu download sebelum anak pergi aplikasi, tiba-tiba setelah 3 menit berangkat, kok aplikasi ini hidup lagi. Berarti anak Ibu di rumah dimatikan, setelah keluar rumah dihidupkan. Bisa dipahami Bu? Oke, Ibu harus hati-hati pegang itu. Ada 9 aplikasi Bu. Tuh ya, aplikasi. Sekarang nih Bu, di Kepri kalau tak salah ada 72 anak hilang gara-gara dibawa lari teman Facebooknya. Dari 72 itu kalau nggak salah Batam yang paling banyak, yang 42. Dari 42 itu yang paling banyak dari Saburu. Ibu-ibu yang saya hormati, saya ingatkan kepada Ibu, khusus anak wanita. Anak laki-laki banyak juga yang ketipu. Kalau anak laki-laki paling ketipu pulsa. Di Facebook itu Bu, gambar cowok itu teman anak Ibu itu, Bu ya. Padahal laki-laki, tapi gambarnya wanita cantik. Nah, biasanya kalau anak Ibu laki-laki ya ngajak ketemuan, minta pulsa terus. Pulsa sudah banyak habis, ketemuan pun tak mau, karena memang laki-laki. Tapi yang bahaya yang perempuan. Kan Ibu ingat ya, di Batam ada Dewi Melianingsih, anak SMK 2 negeri legenda, dibunuh oleh teman Facebooknya di Tanjung Kritik, Tanjung Umah, yang membunuh orang blok 2 namanya Deski. Itu geng motor. Jadi gini Bu, chattingnya itu dia ngakunya cowoknya anak SMA 3, ngakunya, padahal dia orang Bandung. Geng motor Ganesha itu sangat populer waktu itu. Nanti ketemuan bukan dengan anak SMA 3, itu kan pun berbohong, maka dibunuh dia, ngambil laptop dengan motornya. Sudah ketangkap ya, dihukum 20 tahun. Dewi Melianingsihnya meninggal dunia. Meme misalnya yang di Sekupang dibunuh di depan SMP 25. Siapa yang membunuh? Weldy namanya. Weldy ini di rumahnya di Boruli Masjid Baitur Rahman. Ibu, intinya pulang dari sini ambil HP anak, cek satu-satu. Cuma Ibu hanya bisa ngecek punya anak kalau Ibu paham. Kalau Ibu tak paham macam mana ngecek? Nggak bisa Bu. Anak kita lebih pintar, betul ya Bu? Tapi saya minta Ibu, setelah Ibu bisa media sosial, jangan lebih gila daripada anaknya juga. Nah ini pula Ibu. Saya berikan contoh ya. Ini fakta. Ada orang Tarempa, Anambas, istrinya, suaminya camat. Istrinya tergila-gila dengan wanita yang tak jelas siapa laki-laki. Ngirim duit 30 juta, 40 juta, total 120 juta dalam hitungan 3 bulan. Ini suaminya ada, emak-emak ini tergila dengan wanita yang dengan laki-laki yang tak jelas.
Artinya apa? Ternyata yang banyak terjebak Facebook, terjebak media sosial bukan hanya anak-anak. Emak-emak pun banyak juga yang tak betul. Punya anak 4 ngaku gadis, punya suami ngaku janda. Nah, ini fakta. Ibu-ibu umur 52, fotonya digeruang-geruing seolah-olah usia 23. Makanya banyak laki-laki bodoh juga terjebak. Ibu tuh biasanya hanya nyari duit aja, ngakali duit laki-laki itu supaya keluar. Oke, saya ingin berikan kata kunci kepada ibu kalau anak perempuan, Bu ya. Ibu cek Facebook anak, setelah ketahuan misalnya ada laki-laki yang ngechat anak ibu perempuan menyatakan cinta, makanya ibu pastikan jangan marah dengan anak supaya anak tidak curhat di Facebook. Saya ulangi, ibu pastikan jangan mudah marah dengan anak supaya anak tidak curhat di Facebook. Kalau anak ibu curhat di Facebook, percayalah dalam hitungan menit itu banyak laki-laki yang menyatakan sabar sayang, rajin sholat ya, macam buaya juga dia ini. Paham tidak kok? Laki-laki ini, nah mana tahu nanti laki-laki bajingan ini mencemes anak ibu, ya menyatakan sayang. Apa tanggapan anak ibu? Kalau tanggapan anak ibu itu misalnya menanggapi dengan baik, apalagi ada kalimat jempol pula, berarti anak ibu sudah mulai kepancing. Ibu panggil baik-baik, jangan dimarah. Nah misalnya, tapi bu ajak makan dulu anak ibu, makan KFC dulu, pokoknya baik dengan anak, jangan dimarah. Nanti ibu tanya dengan anak, nah tadi saya tengok di Facebookmu ada cowok ganteng ngechatmu sayang. Ibu senang sekali, ternyata anak ibu sudah banyak yang suka. Mama dulu tak susah laki-laki yang suka dengan mama. Nah gitu, supaya anak kebuka, nggak bisa lagi mengatakan ini haram, ini dosa, ini haram, bukan zamannya lagi. Oke, kalau misalnya anak ibu nanti mengatakan, mamanya itu udah tahu siapa cowok dari mana mah, akhir hanya main-main saja. Nah baru ilmu ibu masuk. Nah begini bu, rumusnya bu ya. Tidak ada satupun laki-laki yang bisa mencintai wanita sebelum ketemu. Itu rumus laki-laki bu. Ini termasuk emak-emak ini banyak juga tergila-gila cewek media sosial ini bu ya. Tidak ada satupun laki-laki itu yang bisa mencintai wanita sebelum ketemu. Karena kami laki-laki itu bu jatuh cinta dari mata ke hati. Kalau wanita beda, dari kuping bisa ke hati, dari dompet bisa ke hati kalau perempuan. Nah makanya anak ibu yang mencintai cowok yang tak dikenal, hati-hati. Maka ibu pura-pura tidur malam itu, ibu bangun, anak nih ngapain? Oke, karena begini bu, anak-anak kita ini banyak ditelepon oleh cowok yang tak dikenal. Sudah pokok belum sayang, aneh udah kelepek-kelepek itu. Pagi-pagi bangun lagi ya, sudah pipis belum? Hati-hati, karena ibu pun sama sebenarnya. Ibu sering tergoda cowok yang tak dikenal. Karena cowok di Facebook itu bu banyak modus. Mukanya itu bu cantiknya macam artis Korea. Sudah ketemu seperti monyet kedinginan. Ibu bisa juga tergoda. Misalnya potongan suami ibu tak jelas. Ibu nengok di medsos ada gambar cowok, ya Allah ganteng kali, belum tentu dia itu. Paham ya? Oke, andaikan kenal. Ini misalnya anak, ini kan cerita anak bu ya, dengan cowok yang sudah dikenal. Kalau anak ibu sudah mencintai laki-laki, pastikan begini caranya bu. Anak ibu juga caranya, anak ini kan pasti mencintai dan dicintai kalau sudah dewasa.
Nah, pacar anak kita walaupun itu tidak boleh, kalau nak ketemuan sebaiknya laki-laki itu suruh datang ke rumah. Ibu dilarang pun tidak boleh. Bagaimana mencegahnya ibu? Anak mojok juga nanti ke Tanjung Pinggir, mojok juga ke Barelang, tidak bisa. Memang berat ibu didik anak sekarang. Lebih baik ketemuan tapi di rumah. Oke, mengapa kalau anak ibu tidak dikontrol, misalnya ketemuan di luar? Coba saya tanya, berzina itu dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Kalau anak ibu dalam keadaan sadar, bisa nyebut dosa. Tapi maaf bu ya, tapi jangan pula ini diberitahu dengan anak. Misalnya nih, anak ibu hafal Quran, pesantren, ngaji dan segala macam, tapi kenalan dengan cowok bajingan, pergi ke Barelang, berhenti di sebuah jembatan, makan kelapa muda, beli antimo 2 biji. Antimo dilembutkan dulu, dimasukkan dengan kelapa itu 2 biji, diminum, tidak ada rasa kelapa itu bu. Tapi dalam hitungan 20 menit anak tuh ngantuk berat. Nak ngomong apa ibu? Paham maksud saya? Bu, sekarang untuk menjadikan anak kita diperkosa laki-laki gampang bu. Antimo itu beli bu, ibu gigit pun tak akan pahit. Satu saja ibu minum ngantuk berat. Ini 3 pula dimasukkan sekaligus. Nah, ibu coba kalau anak ibu tidak hati-hati dengan laki-laki, gampang, nggak ada lagi hafal Quran itu, tidak ada lagi iman itu. Paham tidak maksud saya bu? Maka daripada anak misalnya jangan nanti anak keluar tanpa kontrol orang tua, lebih bahaya. Lebih bagus sang laki-laki itu suruh datang ke rumah ibu temani. Paham ya? Kalau memang tidak bisa, kalau bisa ya berikan pengertian, jangan pacaran. Oke, jelas bu ya? Terakhir, tadi apa bu? Tipnya kita gunakan sistem silang. Silang itu begini bu, kalau anak laki-laki dekatkan dengan ibunya, kalau anak perempuan dekatkan dengan siapa? Bapaknya. Oke, kenapa ibu harus dekat anak laki-laki? Yang pertama, banyak anak laki-laki itu setelah nikah lupa dengan ibunya, alias KOB, kalah oleh bini. Kenapa banyak anak laki-laki melupakan ibunya? Karena selama ini ibunya nggak begitu dekat. Padahal ibu tahu kewajiban anak laki-laki itu melindungi, membina, menafkahi 4 kelompok wanita: istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan. Kalau ibu suami mati cepat, anak laki-laki sudah dewasa, bisa nggak anak laki-laki jadi wali? Bisa. Intinya anak laki-laki kita ini wajib menafkahi, melindungi, membina 4 kelompok wanita, termasuk ibu. Maka supaya anak laki-laki itu baik dengan ibunya, maka betul-betul ibu tunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Paham ibu? Satu ya. Yang kedua, biar anak laki-laki ibu, kenapa harus dekat dengan ibu? Anak laki-laki itu bu harus tahu penderitaan ibunya, caranya masak, ngepel, nyetrika dan segala macam. Intinya anak laki-laki harus tahu ibunya menderita. Mengapa? Dia nanti kalau menikah ada 2 tujuannya. Tidak meremehkan istrinya, karena banyak laki-laki ini tidak peduli dengan istri, menggampangkan kerjaan istri. Mengapa banyak laki-laki menggampangkan pekerjaan istri? Karena suami tidak tahu menjadi ibu itu beratnya luar biasa. Itu. Coba anak laki-laki pun tunjukkan. Kalau ibu kan tahu. Misalnya ibu punya anak ada SD, ada SMP, ada SMA, ada TK pula, 4 ini. Bu ya, sama-sama masuk jam 7 pagi sekolah itu dulu. Otak ibu ini luar biasa. Bapak masih ngorok itu bisa tidur.
ibu melayani 4 ini sama-sama masuk jam 7. Satu masa, yang ini sepatunya hilang sebelah, yang ini pula penanya pula mati, yang ini bukunya entah berserak kemana, ibu puntang-panting, betul apa tidak? Anak laki-laki harus tahu suatu saat ketika dia sudah menjadi suami, Bu ya, lebih peduli dengan istri, tidak meremehkan istri, Bu ya. Tujuannya yang berikutnya, Bu, anak laki-laki ibu, tujuannya sebenarnya, Bu ya, belum tentu dia menjadi orang kaya. Istri lagi proses hamil atau melahirkan, emak bapaknya tak bisa ke Batam, Bu ya. Kenapa? Mungkin sudah tua atau emak bapaknya sudah meninggal dunia. Kan suami juga yang harus masak, yang harus ngepel, yang harus nyetrika, yang harus nyapu, betul apa tidak? Loh, ini kalau masak supermi pun gosong, coba gimana? Karena ibu tidak pernah ajarkan kepada anak laki-laki. Oke, terakhir, sekarang kalau bapak harus dekat dengan siapa? Dengan anak perempuan. Mengapa seorang laki-laki harus dekat dengan anak wanita? Bu ya, tujuannya yang pertama supaya bapaknya selalu ingat anak. Bapak ini, Bu, suami ibu nih, kalau tidak dekat dengan anak perempuan, ketika lihat anak orang lupa anak sendiri. Maka ada istilah, kalau ibu lihat anak orang, ingat anak sendiri. Nah, bapak ini kadang lihat anak orang, lupa anak sendiri. Oleh karena itu, Bu, pepetkan laki-laki yang sangat dekat dengan anak perempuan, Bu, kalau dia mau macam-macam di luar, mau berzina, mau main gila dengan wanita lain, mau mempermainkan wanita, dia langsung terbayang dengan anak. Paham maksud saya? Itu dengan catatan yang bapaknya dekat. Misalnya nih, ibu tinggalnya di Bengkok atau di Batu Haji, tapi ibu punya anak perempuan yang dekat sekali dengan bapaknya. Dia lagi ke Jakarta, mau mempermainkan wanita, terbayang dengan anak perempuannya. Oh iya, saya punya anak perempuan, bagaimana kalau anak saya diginikan juga? Paham ya? Supaya anak perempuan ibu dekat dengan bapaknya bagaimana? Ini, Bu, kalau anak ibu perempuan belum bisa buatkan air minum, ibu yang buatkan air minum, buatkan kepada anak, nak tolong kasihkan bapakmu, ibu yang buat. Suami ibu misalnya nak pakai baju, ya, ibu baju yang sudah disetrika itu kasihkan anak, bilang, nak ini kasihkan bapakmu saya. Oke, paham ya? Pokoknya ibu pandai-pandai aja pepet anak laki-laki itu dengan bapak itu dengan anak perempuan. Itu hikmahnya seperti itu, Bu. Yang kedua, Bu ya, di Batam banyak anak perempuan menikah membohongi bapaknya. Karena saya dari Kementerian Agama tahu tuh, Bu, yang wali bohong-bohongan. Misalnya nih pergi ke Pak Kua, Pak Kua tolong nikahkan aku, Pak. Kata Pak Kua, kemana bapakmu? Sudah mati, Pak. Kalau masih merokok di Padang Panjang Sumatera Barat sih. Ini fakta, Bu. Bapaknya tidak tahu anaknya sudah menikah. Makanya banyak nelpon saya, Pak Mariono, anak saya kok tiba-tiba sudah nikah, Pak, sah apa tidak nikahnya? Ada buku nikah ya. Padahal sah tidaknya nikah itu bukan buku nikah, Ibu. Walaupun buku nikahnya tebal, kalau tidak menggunakan wali yang sah, tak sah juga. Walaupun nikah siri, artinya tidak ada buku nikah, tapi walinya benar, sah apa tidak? Sah. Jadi kuncinya bukan buku nikah, karena undang-undang juga jelas, pernikahan dianggap sah apabila berdasarkan agama. Undang-undang saja menyatakan sahnya tidak nikah berdasarkan agama. Pada ayat yang kedua, pernikahan harus dicatat. Jadi ada buku nikah itu bukan menentukan sah apa tidak, hanya harus dicatat saja. Kenapa anak wanita suka membohongi bapaknya? Karena memang anak wanita tidak dekat dengan bapaknya. Paham, Bu ya?
Dia kalau dekat dengan bapaknya ketika kenal laki-laki, walaupun bapaknya misalnya ada di Jawa Tengah, atau anak ibu perempuan suatu saat merantau ke Jakarta, ke Kalimantan, ke Pekanbaru, ketemu cowok, dia kalau dekat dengan bapak pasti telepon, "Pak, ada cowok yang suka adik, Pak, menurut papa baik apa tidak?" Nah dia gitu Bu, konsultasi terus. Nanti kata papa, kalau memang dia baik, nak suruh ketemu papa di sini. Nah gitu Bu. Malah yang anak ibu yang perempuan tuh, "Bang, kalau memang serius kita bang, tak usah lah ngomong dengan aku, ngomong dengan bapakku saja." Paham Bu ya? Tapi kalau anak ibu perempuan tak dekat dengan bapak, tak peduli dia. Jadi sebenarnya kalau ada anak wanita membohongi walinya, tidak 100% salah anak. Siapa yang salah? Bapak. Ya Bu ya. Kemudian saya minta juga, kalau ada konflik rumah tangga, ibu, suami istri, kalau harus dibagi anak, ini kalau harus dibagi Bu, ibu ambil anak laki-laki, paham Bu? Yang perempuan biar diurus bapak. Kenapa? Anak laki-laki perlu wali apa tidak? Tidak. Kalau harus dibagi Bu ya, yang perempuan ambil bapak, yang laki-laki ambil ibu. Tujuannya apa? Kalau yang perempuan nak nikah butuh wali. Kalau ibu suatu saat butuh wali, bisa nggak anak laki-laki jadi wali? Bisa. Paham? Itu teori Bu, triknya begitu. Kalau memang harus bagi anak. Terus ibu tidak boleh pisahkan orang tua dengan anak. Oke, paham Bu ya? Tujuannya lagi Bu, ketika anak laki-laki dekat dengan bapak dengan anak perempuan, saya ulangi, ketika bapaknya dekat dengan anak perempuan, Bu, kita ini bakal tua, suami itu Bu, betul apa tidak? Bakal tua. Suami ibu tua, kita juga tua. Ibu mati duluan misalnya, siapa yang melayani bapak? Kalau laki-laki sadar harus begitu, harus sayang betul dengan anak perempuan. Kalau dia mati duluan, kubur selesai. Tapi kalau bini yang mati duluan, siapa yang ngurus bapak? Nak nikah lagi, jalan udah pakai tongkat, nggak mungkin. Maka yang ngurus siapa? Anak perempuan, yang makaikan bajunya, yang masangkan celananya, yang ngebohi, yang nyuapi makan, yang memandikan. Anak perempuan, betul. Kalau anak laki-laki jangan harap, karena anak laki-laki banyak di luar. Yang di rumah itu kan menantu, betul apa tidak? Di sini seorang laki-laki harus sadar, atau suami ibu di usia 40 tahun stroke, lumpuh sebelah, tapi tidak mati. Ibu masih muda, demi anak ibu untuk melanjutkan pendidikan, masih ada yang SMA, punya rumah belum dibayar kreditannya, masa depan masih panjang. Tidak mungkin ibu memelihara laki-laki yang sudah tak ada guna. Maka ibu harus nikah lagi demi anak. Ibu harus kawin lagi demi melanjutkan kehidupan. Setelah ibu nikah lagi, boleh nggak ngurus mantan suami yang sudah tidak ada gunanya? Ini laki-laki sadar, boleh tidak? Tidak, kan sudah cerai. Kalau kami laki-laki Bu, istri stroke, kan tidak harus cerai, betul apa tidak? Saya nikah lagi, boleh apa tidak? Boleh nggak ngurus dua istri yang satu lumpuh? Kalau ibu nikah lagi demi anak, suami yang satu yang pertama tadi kalau mati cepat kuburkan selesai. Ini persoalannya tak mati-mati. Boleh nggak ibu ngurus? Boleh apa tidak? Tidak. Siapa yang mau ngurus? Hanya anak perempuan. Ini laki-laki harus sadar di sini.
Nah, supaya anak perempuan mau ngurus bapaknya yang tidak berdaya tadi, maka bapaknya harus sayang habis dengan anaknya. Anaknya belajar, ditemani sesekali. Jika perlu sedang belajar, dibuatkan air minum anak wanita. Minum dulu sayang. Diantar sekolah, diantar. Paham tidak tuh? Ini supaya anak perempuan sayang dengan siapa? Kan banyak anak perempuan tak sayang dengan bapak. Betul apa tidak? Ya karena bapak itu bajingan juga dengan anak. Gitu. Oke, paham ya? Oke, yang terakhir Bu ya, mudah-mudahan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Ya nanti kalau Ibu di sini ada ketua taklim, suatu saat coba kumpulkan remaja atau ibu-ibu di sana. Saya ingin berikan penyuluhan tentang bahaya radiasi HP. Karena HP ini Bu bahayanya bukan hanya kontennya, tapi radiasi. Menurut WHO, anak 0 sampai 3 tahun tidak boleh tersentuh HP sedikit pun. 0 sampai 3 sampai 7 tahun boleh megang HP maksimal 1 jam. 7 sampai 17 tahun boleh megang HP maksimal 2 jam. 17 tahun sampai mati boleh megang HP maksimal 3 jam. Jadi HP ini Bu ada radiasi. Kalau saya penyuluhan biasanya kan menggunakan multimedia. Kalau HP zaman dulu, HP jadul, radiasi itu akan muncul kalau ada orang nelpon. Kalau HP Android itu Bu, ada orang nelpon atau tidak ada orang nelpon, radiasi akan muncul dalam radius 3 meter. Mutar seperti itu. Makanya kalau ada tower selalu ada. Ibu yang saya hormati, tentang radiasi ini saya ingin jelaskan singkat. Kalau Ibu naik pesawat, boleh tidak menghidupkan HP karena mengganggu radar. Ya, kalau Ibu ngantongi HP terus, ya nanti lama-lama burung suami Ibu cepat mati. Saya ulangi, kalau suami Ibu ngantongi HP terus, paket Androidnya dihidupkan, maka burung suami Ibu akan cepat mati. Kenapa? Radiasi. Makanya kalau Ibu punya suami yang selingkuh aja, nyalakan HP itu, suami tidur, letakkan dekat burungnya. Itu lama-lama cepat selesai. Ibu yang sok sibuk, HP-nya dihidupkan, dimasukkan dalam payudara. Itu Ibu nanti akan mudah terkena kanker serviks. Ibu masih ingat 3 tahun yang lalu di pom bensin Merapi Subur ada mobil carry meledak. Sekarang masih ada di YouTube, Facebook ya. Tahu nggak Ibu? Di dalam mobil itu satu anak usia 4 tahun 4 tahun 6 bulan meninggal di tempat, terpanggang Bu ya. Usia 12 tahun meninggal di rumah sakit. Bapaknya hanya melepuh. Ternyata Ibu di dalam pom bensin itu 2 anak main HP, ada 2 jerigen bensin. Bukan tahu ya, HP kalau ditaruh di jok motor, kalau panas jok motor bisa meledak. HP ditaruh di spakbor mobil itu, kalau panas bisa meledak. Yang mudah panas HP yang bisa menyambar itu 3: telepon, game, video. Tapi yang online. Makanya kalau anak Ibu nonton YouTube, download dulu, matikan Androidnya, WiFi-nya itu matikan. Kalau sekedar SMS, WA itu radiasinya pendek, tidak panas. 3 yang panas: game, YouTube, telepon. Makanya Ibu kalau nelpon terus, HP cepat panas. Ibu hati-hati. Ibu saja kalau ingin belajar ngebom, bisa Bu. Ibu beli pipa agak besar sedikit, beli pupuk urea untuk nanam kangkung segala macam itu, masuk ke dalam pupuk itu, beli cairan kimia yang harganya hanya 20.000. Ibu beli HP 2, satu beli HP jadul, satu HP gini.
HP yang jauh itu masukkan dalam pipa itu, beli lubungan kecil, ibu telepon saja, HP yang ada dalam pipa tadi meledak itu. Tapi bukan saya ngajar ibu ngebom, tapi itulah teori orang ngebom itu. Ibu kan sering dulu, ini orang bom bunuh diri kok bagaimana ya? Belum tentu dia bu yang megang remote. Bom itu ada di perut, di situ ada HP-nya, gitu. Yang membunuh remote HP nih bu, ini bisa meledak. Nah maksud saya, tahu nggak ibu, anak akan mengalami kelumpuhan otak di usia 30 tahun yang akan datang. Bukan sekarang, makanya ibu harus hati-hati. Tapi memang yang seperti ini penjelasannya harus menggunakan slide. Ibu-ibu itu saja suatu saat. Tapi ibu kalau yang grup taklim ada di sini, catat saja nomor HP saya. Nanti ibu akan saya share video-video saya. Silahkan ibu share di grup masing-masing. Tapi sharean saya akan sampai kepada ibu kalau ibu mencatat nomor WA saya, karena pakai sistem siaran grup itu. Kalau ibu tidak mencatat nomor HP saya juga tak akan masuk. Jadi ibu catat saya nomor HP saya ya, 0811 772 633. Saya ulangi, 0811 772 633. Ingat, 0811 772 633. Saya kira itu ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Kang Asep Rabani. Suatu saat kalau ada kegiatan lagi, insya Allah saya siap membantu Kang Asep. Bagaimanapun kita sharing biar Kang Asep mengisi tentang rohaninya. Ya, saya lebih kepada mungkin lebih kepada pengetahuan dunianya untuk anak supaya selamat. Demikian kurang lebihnya pada ibu-ibu, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.